Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Misteri. Dan di episode kali ini gue dapat kiriman cerita dari seorang yang mengirimkan email ke channel Cerita Misteri. Dia bernama Hamzah. Dia tinggal di daerah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sobat semuanya, mari kita dengar ceritanya. Halo, perkenalkan gue Hamzah, umur gue 29 tahun. Gue bekerja di salah satu perusahaan di daerah Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Dan gue memutuskan untuk ngekos di daerah tersebut supaya tidak jauh dari tempat kerja. Dan di sana juga ada teman gue, dia ngekos bersebelahan dengan kamar gue. Awal pertama gue pindah ke kosan baru, yang gue tempati sekarang tidak menunjukkan hal-hal yang aneh dan ganjil. Setelah hari esok, gue berangkat kerja seperti biasa. Dan setelah seharian bekerja, waktu pulang pun menunjukkan pukul 4 sore. Sudah waktunya jam pulang. Akhirnya gue bergegas pulang ke kosan tersebut. Sesampainya di sana, teman gue belum pulang juga. Mungkin mereka main dulu atau lembur mungkin. Gue putuskan untuk masuk ke kamar, dan ketika gue masuk ke kamar, gue menyalakan lampu. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba lampu tersebut mati. Gue bertanya-tanya, kok lampu ini mati? Gue terus pencet-pencet itu saklar, lampunya pun tetap gak mau nyala. Mungkin mati listriknya. Dan gue cek keluar, ternyata meteran listrik juga jalan. Ya sudah, gue masuk lagi dan lampu tersebut menyala. Setelah itu, gue mandi dan beristirahat. Tiba-tiba lampu itu mati lagi. Gue agak sedikit aneh. Gue pencet-pencet lagi saklarnya, tetap gak mau menyala lagi. Mungkin gue pikir lampunya aja yang jelek karena murah. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba lampu itu terus menyala. Mati, nyala, sampai 3 kali. Mulailah dari situ gua agak sedikit ada keanehan. Akhirnya temen gue pulang dan gue tidak menceritakan keanehan tersebut, karena mungkin gue masih berpikir itu emang dari lampunya aja yang jelek. Gue akhirnya mengobrol bersama teman gue dan ngopi bareng. Dan waktu sudah menunjukkan malam, waktunya untuk istirahat. Dan gue balik ke kamar gue. Di sana gue melihat orang yang naik tangga menuju ke lantai 2. Karena di lantai 2 juga ada 2 kamar di sana. Gue sedikit heran. Bukannya di lantai 2 itu kosong. Mungkin itu anak baru. Sepertinya dia pindah ke sini pas gue masih kerja. Ya sudah, gue balik ke kamar. Gue suka main HP dulu sampai tengah malam. Ada yang aneh. Waktu malam itu gue bertanya-tanya, kok di lantai atas berisik amat sih? Tapi gue gak peduliin hal itu. Dan akhirnya gue tertidur. Keesokan harinya, gue bilang ke teman gue, cuy, lo malam bisa tidur kagak? Semalam di lantai atas berisik amat sih. Gue jadi gak bisa tidur. Dan teman gue pun menjawab, berisik apaan? Orang di atas kosong, ada siapa-siapa. Dan gue pun menjawab, kosong apaan? Orang semalam gue balik di kamar lo ada yang naik. Dan teman gue pun menjawab, ini anak susah dibilangin. Kalau lo gak percaya cek aja atas. Akhirnya karena gue penasaran, gue pun cek ke atas. Dan ternyata benar, 2 kamar di atas itu kosong. Di sini gue mulai panik. Gue bilang ke teman gue, terus yang semalam naik sama ribut di atas itu siapa dong? Dia pun menjawab, perasaan lo aja kali. Mungkin efek dari minuman semalam. Gue berpikir, mungkin aja. Semalam gue dan teman gue memutuskan untuk membeli sebuah minuman yang biasa gue beli di tempat langganan gue. Sesampainya di tempat kerja, gue masih kepikiran, apa iya semalam efek minuman? Tapi bodo amat lah.
ucap gue dalam hati. Setelah balik ke kosan, gue masuk ke kamar dan kejadiannya pun masih sama. Lampu setelah dihidupkan mati lagi. Dan di situ gue putuskan untuk membeli lampu yang baru. Setelah gue membeli dan memasangkannya, lampu itu menyala. Dan anehnya, kenapa lampu itu malah mati lagi? Di sini gue mulai aneh dengan kejadian lampu yang sudah 2 kali gue alami seperti ini. Dan gue putuskan untuk bercerita kepada teman gue itu. Masih menyangkal apa yang gue ceritakan. Akhirnya gue pun ke kamar untuk tidur. Sebelum masuk, gue melihat area sekitar, tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya gue masuk ke kamar dan melanjutkan untuk tidur. Dan kejadian itu pun terulang kembali di jam yang sama. Dan berisiknya juga bermunculan lagi. Gue berpikir, bodo amat lah, mending gue tidur. Dengan sedikit rasa takut, gue mencoba untuk tidur. Dan gue pun tertidur. Keesokan harinya, di hari Minggu, teman gue masuk kerja karena ada lemburan. Dan gue pun di kosan sendiri. Gue bertanya, daripada bete di kosan mending jalan-jalan. Gak jauh dari kosan, di daerah situ ada pasar kaget yang diadakan tiap Sabtu dan Minggu. Baru tahu gua, ternyata di sini rame juga, ada pasar kaget. Gue di sini membeli beberapa makanan untuk dimakan di kosan. Sambil berjalan pulang, gue mampir dulu ke warung di depan kosan gue untuk membeli rokok. Gue di sana duduk sambil mengopi. Gue melihat ke arah kosan lantai 2, ada seorang wanita yang melihat ke arah gue. Dengan heran, loh, kok ada cewek di sana? Dan ucapan gue pun terdengar oleh bapak-bapak yang ada di warung tersebut. Kenapa, Mas? Gue langsung menjawab pertanyaan tersebut. Itu, kok di atas sana kok ada cewek ya? Bukannya di lantai 2 itu kosong, kenapa ada cewek? Bapak-bapak tersebut bilang, oh, memang itu kosan angker. Gue di situ langsung panik. Gue tanya, angker gimana, Pak? Bapak-bapak tersebut pun menjawab, ya angker aja, Mas. Setiap ada yang ngekos di sana, pada nggak betah sehari datang ke sini, besoknya udah pindah lagi. Gue di situ bingung dan panik. Ya, memang di situ kosan yang paling murah. Dan kenapa setiap yang murah selalu ada faktor-faktor gangguan, entah itu dari tempatnya, entah dari kurang nyamannya, kumuh, dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman gue pulang dari kerjaannya. Gue di sana langsung bercerita ke teman gue. Dan memang cerita itu dibenarkan oleh teman gue karena dia sebelum gue ngekos di sini, teman gue itu sudah tinggal di sini. Dia juga sempat takut dan berpikir untuk pindah, tapi karena ekonomi yang terbatas juga, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan terbiasa dengan hal-hal yang di luar akal sehat. Dan gue sempat berpikiran untuk pindah, tapi semua karena hal yang sama seperti teman gue putuskan untuk tetap tinggal selama gue masih ada teman gue tetap tinggal di sini. Dan gue harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu, walaupun rasa takut terus menghantui. Beberapa minggu berjalan dan semua sama seperti biasanya. Setiap malam berisik. Akhirnya gue putuskan untuk pindah kosan karena teman gue tersebut juga sudah berniat untuk pulang kampung. Karena teman gue sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Akhirnya gue pun dapat kosan yang masih di daerah Polman dan agak sedikit lebih jauh dari tempat kerja. Tapi yang penting gue aman dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk itu lagi. Oke teman-teman,
sampai di situ cerita dari narasumber kita, Bang Hamzah. Gue rasa cukup sekian dari episode kali ini. Jika kalian ingin ceritanya diceritakan di channel kami, bisa kirim ceritanya via teks atau voice notes dan kirimkan filenya ke email kami fbafamily13@gmail.com dan cantumkan juga IG dan nomor WA kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami untuk selalu mendukung channel ini agar selalu memberikan hiburan kepada teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Makasih.